Bapak kan saya pengen bertanya, pernahkah Bapak mengambil keputusan, sebuah keputusan yang itu ada dilemanya gitu, mau pilih ini atau ini gitu? Ada keputusan. Pernah. Kalau boleh tahu masalah itu seperti apa Pak? Yang bikin Bapak bingung, ini atau ini? Ya biasanya kita apa yang kita temukan memang banyak sekali ya. Kemudian yang saya ingat itu kadang-kadang kita juga memutuskan ini apa masalah kenaikan kelas. Iya. Nah kadang-kadang kalau kita ngeliat kenaikan kelas kan ada yang malas sekolah, ada yang malas. Kemudian udah otomatis kan nilainya dia jelek. Nah ini satu sisi jadi nggak naik kan. Kemudian satu sisi lagi dia harus naik. Sebab apa? Ya, karena dia mungkin ada beban mental kalau dia nggak naik. Ditambah lagi anak itu apalagi fisiknya udah gede pokoknya dibandingkan yang lain pasti ketinggalan kan. Nah itu jadi apa? Dilema. Dilema. Akhirnya kita yang ambil kesimpulannya itu ya pertama kita musyawarah dulu dengan dewan dulu. Bagaimana nih? Kita ada punya kasus nih. Kasus kalau misalnya anak yang naik kelas nih. Nah anak ini satu pertama dia jarang sekolah, nilainya jelek. Kadang-kadang anaknya juga bader. Berarti nggak memenuhi. Kan nggak memenuhi syaratnya sama sekali kan? Itu karena untuk naik kelas itu kan. Nah di sisi lain dia anaknya udah badannya gede kan. Kemudian juga dia pernah nggak naik juga. Masa dia nggak menaik lagi? Nah itu kan akhirnya kan nanti umur dia kan. Itu dia. Nah dilema akhirnya ya kita musyawarah dengan dewan dulu. Kita naikkan semuanya dengan pertimbangan yang pertama ya itu ya masalah nilai. Bagaimana nilai dia kurang ya. Jadi akhirnya dia dikasih tambah aja. Kemudian yang keduanya buat dia apa itu mencukupi nilainya itu tadi. Yang keduanya ini dia bagaimana nih untuk kerajinannya kan? Kerajinannya akhirnya kita tanya juga orang tuanya kenapa dia jangan sekolah segala macam. Ya kadang-kadang ya kita tanya orang tuanya sering sakit-sakitan tuan itu. Nah, akhirnya kan pertimbangan kita juga kan? Pertimbangan kita. Akhirnya dengan kesimpulan setelah kita pertimbangkan dengan rasa kasihan juga, kasihan, pertimbangan itu kan kasihan karena fisiknya juga udah gede. Ya akhirnya kita naikkan itu aja. Itu berkat dari kita musyawarah dengan rekan-rekan. Memang kalau sendiri ya kepala sekolah itu kayaknya dilema juga. Iya, benar. Pertimbangan dengan ya rekan kerja kita. Dengan pertimbangan rasa kasihan dan pertimbangan juga fisik gede. Ya kita naikin. Itu juga permasalahan. Itu banyak kasus-kasus itu kan. Setiap kali mungkin Bapak diperhadapkan dengan kasus seperti itu masih masalah dengan sekolah, belum dengan sekolah, belum dengan guru karena ini atau ini pasti banyak keputusan yang memang pilih mana ya dilemanya soalnya dulunya main benar gitu, dulunya benar atau dulunya tidak salah gitu. Tapi tadi yang masalah itu adalah kenaikan kelas dan Bapak tuh memilih antara keadilan dan rasa kasihan. Kalau kita lihat dari kriteria dari aturan itu memang nggak adil ya kalau gitu ya. Iya nggak lulus kan. Karena rasa kasihan itu ada gitu jadi hati kita. Karena kami juga di guru penggerak diajarin Pak ada 3 dasar yang harus kita lihat kalau kita mengambil keputusan di sekolah. Yang pertama itu harus berpihak pada murid. Yang kedua itu adalah harus kita harus meninjau apa sih konsekuensi, apakah kita bisa bertanggung jawab dengan tanggung jawab terkait keputusan itu. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu tadi kasihan, disiplin. Jadi harus ada nilai yang kita angkat timbangkan. Nah itu jadi yang 3 itu berpihak pada murid, nilai kebajikan dan konsekuensi tanggung jawab setelah atas keputusan itu. Jadi ketika itu kita bertanggung jawab dan 3 itu berarti lalu kemudian tadi prosedur yang Bapak lakukan yang pertama adalah mengajak guru Bapak. Yang kedua mungkin melihat itu maksudnya melihat data kali ya Pak ya, dari absen, cek tugas, data. Ada data yang kita ambil untuk mendukung kalau ini akan naik supaya naik gitu. Terus kalau tidak salah tadi Bapak bilang ada solusi yang ketiga gitu antara tidak naik atau naik, ada tugas tambahan kan berarti kalau tugas berarti bersyarat jadi bersyarat jangan sampai nggak bersyarat. Nah itu benar Pak. Jadi tidak asal tidak juga tidak bertanggung jawab itu yang dari nilai lanjut juga ke anak. Nah kalau di kami itu namanya solusi trilema. Jadi ada 3 solusi kan, lulus, tidak lulus atau lulus tanpa bersyarat. Mungkin itu kan mungkin sering Bapak lakukan seperti juga di sekolah. Jadi tidak benar, tidak salah, tapi apa nih gitu yang sama-sama memenangkan semua pihak. Itu juga jadi pertimbangan untuk mengambil keputusan. Lalu kemudian apa yang menjadi tantangan Pak ketika ada dilema tuh? Tadi kan, tadi tuh antara ini lulus kok enggak? Atau kalau lulus pastikan yang lain pada protes atau yang lain, kok anak dia bisa lulus, anak saya nggak lulus gitu. Padahal anaknya nggak pernah sekolah, saya udah matematika mungkin ini. Nah, selain ada nggak tantangan Pak? Ada. Yang paling merasa ya itu memang tantangannya itu banyak ya tantangan juga ada. Ya yang pertama kalau misalnya anak itu kita tidak lulus kan, maunya ya tantangannya yang pertama ya sekolah itu kadang kalau dilihat dari ininya umpamanya apa mutunya ini kurang bagus. Nah tuh, itu tantangannya. Kedepannya berarti kedepannya, ya. iya. Kedepannya. Yang keduanya juga penilaian orang tua. Nah tuh. Ya penilaian orang tua ya diam-diam itu orang tua menilai sekolah juga. Nah tuh. Iya kan benar Pak ya. Iya.
banyak lagi yang lain. Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan itu kira-kira? Kalau misalkan ada dalam keluarga atau tantangan yang lain lah, kira-kira cara Bapak mengatasi tantangan hasil dari pengambilan keputusan itu? Ya yang pertama ya kita yaitu terutama kepada rekan-rekan kerja guru kita ya, kita harus sering memberikan pencerahan kepada anak kita ya, terutama yang anak-anak yang malas sekolah ya, malas belajar segala macam. Jangan sampai nanti terjadi kejadian semacam tadi yang anak tidak naik kelas itu akibatnya memang karena malas belajar kan? Iya. Tidak jarang atau jarang datang sekolah. Itu kita kasihkan kita kasih pencerahan itu kepada guru-guru atau sering briefing lah sebelum kita kadang-kadang sebelum guru itu masuk ke sekolah pagi-pagi itu kita briefing guru-guru. Berarti lebih kepada pencegahan. Iya. Jadi dari awal tuh kita harus siapin ini supaya kelak nggak seperti ini gitu ya. Jangan sampai terjadi lagi untuk ke depan. Iya. Berarti ada sekolah tuh menyiapkan pencegahan atau identifikasi di awal. Lalu kemudian ketika ada masalah, ada nggak sih Pak jadwal tertentu untuk menyelesaikan gitu? Bapak perlu nggak jadwal untuk menyelesaikan masalah-masalah atau untuk mengambil keputusan? Ya kadang-kadang ada kita programkan, kita agendakan gitu. Kalau ada masalah ini ya ini kita hari-hari kita rapat atau kita musyawarah dulu masalah ini nih ada masalah ya terutama yang tadi kasus tadi ada sih. Ada yang Bapak pernah nggak ngambil keputusan saat itu juga saat itu masalah terjadi di tempat? Pernah nggak Pak? Ya kadang-kadang kalau masalah ringan ya umpamanya anak sering kadang-kadang bercanda ya kemudian berantem. Pada waktu itu juga saya selesaikan masalah itu. Jadi ada yang terjadwal, ada yang langsung di tempat. Iya. Seperti apa ya? Tergantung kasus. Selama ini ada hal-hal yang membantu Bapak nggak untuk mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Apa sih yang menjadi gara-gara itu? Jadi Bapak tuh gampang gitu ngambil keputusannya? Ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi? Ada. Apa? Ya, yang pertama ya kita kadang-kadang minta bantuan mereka yang kerja juga. Iya, kalau kita misalnya tidak bisa memutuskan masalah-masalah yang kita alami atau yang sering dialami di sekolah itu ya kita sering nanya sama guru yang sudah agak dewasa senior. Berarti Bapak faktor-faktor yang mempermudah itu diantaranya adalah kolaborasi atau gotong royong dengan rekan-rekan atau mungkin dengan atasan Bapak ya? Ya betul. Kadang-kadang kita tidak putus dengan sekolah itu ya. Kadang-kadang sering saya nanya terutama pengawas. Kalau dengan sesama kepala sekolah pernah juga ya kadang-kadang kita sering bertukar pikiran dengan mereka kalau ada masalah ini bagaimana sih cara penyelesaiannya kita itu juga ada rekan karena masalah yang sama bisa terjadi di sekolah bisa banyak masalah yang sama sering terjadi dari semua hal tentang pengambilan keputusan gitu. Apa pembelajaran yang bisa Bapak ceritakan ke saya selaku ya mungkin selaku guru ya bawahan Bapak bagaimana sih ibu sebagai guru iya Bapak kan sebagai kepala sekolah pemimpin gitu mungkin siapa tahu kami akan meneruskan jejak Bapak sebagai pemimpin gitu apa yang bisa pelajaran untuk terkait pengambilan keputusan harus seperti apa menurut Bapak kami ya yang pertama ya kita di dalam mengambil keputusan itu yang pertama kita harus memuaskan semua pihak ya contohnya seperti kalau di SD kita pembagian kelas atau pembagian kelas kadang-kadang juga misalnya kegiatan Somiron ya biasanya kita ambil keputusan nah itu terutama banyak kegiatan yang menyangkut orang banyak kan jadi kita intinya tuh kita harus berusaha untuk memuaskan semua orang kita mengambil keputusan Pak, ini sama kita benar ya Bapak Haji SBMN kepala sekolah di SBMN Pak, kebetulan saya ingin bertanya atau belajar mungkin bisa mengatakan saya terkait Bapak bagaimana caranya mengambil keputusan karena mungkin Bapak sering dan mungkin banyak mengambil keputusan sehari-hari di sekolah ini. Yang pertama, bagaimana Bapak tentang Bapak alami atau
pasti ada aja dilema ya. Permasalahan yang perlu pertimbangan. Salah satunya misalkan kebijakan dan tadinya masalah kenaikan kelas. Nah, dalam kenaikan kelas itu tentunya atau pas lulusan kenaikan kelas pasti ada aja dilema karena anak itu ada yang secara nilai akademik dia tidak naik kelas, tapi secara moral dan lingkungan dia mengharuskan harus naik kelas karena apabila tidak ditaikkan atau diluluskan ya kemungkinan hal yang terburuk akan menimpa tersebut. Nah, maka kita akan memberikan suatu kebijakan kemudian akan dikembalikan kepada forum atau kepada bagaimana pendidikan kita sebagai pendidik pokoknya anak yang tidak sesuai dengan ini bukan terus masuknya, tapi sisi lain sebagai pendidik yang jauh ke depan timbangan harus pertimbangkan hal yang lain yang suatu saat buat anak itu akan menjadi berubah. Maka kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan juga keputusan dari bukan tak keputusan daripada pimpinan. Suatu kebijakan itu diambil setelah melihat masukan-masukan dari timnya. Suatu keputusan supaya tidak menyinggung pada suatu institusi atau suatu orang bisa dimakan diambil suatu keputusan yang ada hasil dari persoalan. Kalau kasus yang tadi Pak yang ketika ada anak yang tidak dihasilkan kehadirannya untuk lulus gitu, mungkin apa ya? Itu menurut Bapak itu ada dilema apa sih? Antara anak Ya dilemanya banyak. Dilema bagi anak yang lain, mungkin bagi anak yang rajin kok dia nilainya bisa lulus sementara di tengah sekolah tiap hari yang jarang masuk, mungkin dari guru yang lain juga. Nah, tapi dengan memberikan program sendiri, misalkan dikasih gambaran bahwa dijelaskan bahwa anak yang tadi bermasalah itu tidak serta-merta lulus begitu aja, tetapi ada tugas-tugas yang harus diselesaikan karena mungkin dia punya kemampuannya yang menjauh dari hal standar mereka tentunya, atau misalkan ada gangguan psikologis di mana lainnya, maka perlu ada tugas-tugas tambahan yang harus dia selesaikan juga. Itu harus diberikan pemahaman kepada guru dan siswa yang lain sehingga tidak menimbulkan dilema. Artinya dia bisa lulus dengan prasyaratnya, misalkan ada tugas yang belum selesaikan dulu tugasnya sampai batas waktu yang ditentukan. Tentunya selama batas waktu itu dibimbing oleh guru yang bersangkutan supaya bisa mencapai nilai itu bahkan dan harus diberikan penjelasan kepada teman-teman yang lainnya bahwa si A ini punya kelainan seperti itu ya. Tentunya kamu bersyukur punya kelebihan dibandingkan dengan dia. Berarti ada keadilan tadi ya versus dengan rasa kasihan ke kita karenanya. Yang kedua mungkin individu versus kelompok. Jadi yang bisa orang nih yang terlambat, jadi kelompok yang memangnya yang emang lulus karena usahanya gitu ya Pak ya. Jadi ada dua dilema di situ. Lalu kemudian selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi. Selain tadi benar-benar ketika ada hal yang diputus ada kasus dan ketika saya pilih ini benar sih, pilih ini juga benar gitu. Jadi bagaimana Bapak untuk pada akhirnya itu bisa mengambil sebuah keputusan gitu? Ya. Untuk mengambil satu keputusan itu kita yang pertama kita harus memandang dari segi mana positif dan negatifnya. Ya dari ini positifnya begini, sudah begini, negatifnya begini. Nah kemudian dari itu kita ambil kita kan punya tim yang para wakaseng, staff yang turut memberikan pandangan bagaimana terhadap problem seperti ini. Nah, habis itu kemudian juga ikut sertakan permasalahan, dikembalikan problem itu kepada teman-teman yang lain. Nah, jadi permasalahan yang timbul dipecahkan kembali kepada teman-teman yang lain bagaimana solusinya. Nah, dari mungkin pendapat yang lain ada begini, lalu kita ambil kesimpulan bahwa suatu keputusan itu keputusan pertimbangan kita putuskan. Ini keputusan yang diambil itu tidak serta-merta arogansi kita. Pokoknya harus begini. Enggak. Kita sudah mendapatkan masukan dari beberapa tim. Nah, baru lagi keputusan ini yang terbaik. Jadi mana yang lebih bermanfaat dan itu yang harus mereka. Dan semua harus mengikuti keputusan. Karena ini keputusan bersama. Kebijakan yang kita lakukan itu
bukan semata-mata kebijakan yang istilah singkat arogansi kekuasaan, tetapi berdasarkan penilaian yang tentunya lebih banyak kepada keuntungannya atau positif. Jangan sampai nanti ketika diputuskan A kita terima, nah kita juga bisa menjelaskan bahwa itu bisa terbaik, kan? Harus sepakat oleh bersama. Suatu keputusan yang sudah diputuskan bersama itu yang tinggi. Jadi jangan sampai di luar berkelanjutan. Ketika ada masalah di ruangan selesaikan, mau berkokal, mau ada debat. Pada akhirnya nanti setelah bisa diputuskan di luar tidak ada masalah. Maka di sini kita perlu mengambil beberapa pertimbangan dari rekan-rekan yang lain dalam keputusan. Nah, kalau misalkan keputusan itu sangat sulit nih pertimbangannya, nah, kita sebagai pimpinan tentunya punya ada atasan lagi, bisa minta ke pengawas atau para jadi kalau memang cukupnya keputusan itu sangat berat untuk menyangkut institusi. Jadi kita pandangan dari atasan sebagai pengawas atau para jadi sehingga keputusan itu kita benar ketika keputusan tidak menentukan diri yang panjang. Mungkin hubungan ke tekan sesama kelas ya Pak ya? Ya bisa dengan kita misalkan konsultasi dengan teman kita punya masalah seperti ini, mungkin mereka sudah punya pengalaman obvious diskusinya. Nah itu kan semua itu masukan karena bisa saja kasusnya sama penanganan itu berbeda. Berarti saya simpulkan yang tadi ketika ada hal yang benar-benar menurut Bapak dilema, Bapak tidak serta-merta gitu mengambil keputusan secara organisasi sendiri, tapi yang Bapak lakukan tuh yang pertama kali adalah mengajak musyawarahnya. Ada tim yang sudah Bapak bentuk dan mendengarkan pendapat mereka dalam sebuah rapat. Tapi prosedurnya ketika ada peristiwa itu ada kasus yang mengandung dilema atau apapun yang tidak mengandung dilema sekalipun, Bapak tetap mengajak rapat tim, mendengarkan masukan-masukan, terus mempertimbangkan nilai baik dan buruknya seperti apa, lalu diputuskan bersama dan semua harus mengikuti kesepakatan yang telah dibuat bersama. Sejauh ini menurut Bapak, apakah langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini efektif untuk membantu Bapak menentukan keputusan? Sampai saat ini ya, dari bulan Maret sampai saat ini ya kita alhamdulillah tidak banyak permasalahan yang masih masuk ke area ini. Tapi ketika ada suatu program yang akan kita jalankan, sebelum masuk program tentunya kita minta pandangan dulu daripada wakil yang lain. Program apapun bagus, kalau memang tidak didukung yang lain, baru kita buat apa dilaksanakan. Tapi program yang bagus, dapat dukungan yang lain, kita laksanakan. Jadi program-program masalah-masalah yang kita temui selama ini, ya sampai saat ini, alhamdulillah sih nggak ada kalau masalah yang riskan. Itu yang dihadapi, masih artinya teman-teman yang lain masih bisa diajak musyawarah terbuka. Nah, problem dan masalah atau dilema yang muncul itu karena tidak adanya komunikasi. Nah, tidak komunikasi maka Bapak itu selalu buka komunikasi dengan yang lain, dengan tim, dengan guru, dengan siswa. Ketika ada masalah silakan komunikasikan. Nah, itu salah satu komunikasi yang terjalin secara itu untuk menghindari terjadinya masalah-masalah yang terpendam. Nah, dengan adanya komunikasi, kita kan tahu, ternyata di kelas ini problemnya adalah si wali kelas yang masuk nih. Nah, laporan dari anak. Nah, dari situ kan mungkin saya tanya ke guru, tanya ke Mas, gimana nih? Ada wali kelas yang jarang masuk ini. Ternyata masuknya begini-begini. Kalau kita panggil wali kelas yang bersangkutan untuk supaya bisa berbenah diri. Nah, itu jadi komunikasi yang utama, ya. Komunikasi untuk mengatasi problem itu. Berarti Bapak juga sebelum mengambil keputusan, Bapak juga menelusuri fakta ya? Menyiapkan fakta-fakta yang relevan dengan itu gitu ya Pak ya? Sejauh ini selain komunikasi ada tantangan lain nggak Pak untuk mengambil keputusan yang menjadi permasalahan dalam mengambil keputusan itu? Ada tantangan nggak? Selain miskomunikasi antara ya tantangannya ya kadang itu istilahnya ketika keputusan begini ya nanti di lapangan nggak jalan. Contoh misalkan kita punya program inginkan senam itu pokoknya ke guru guru senam semua tuh begininya, ternyata sampai saat ini masih 1-2 orang ya, kita cek ternyata banyak yang sakit apa, itu tantangan. Jadi kadang suatu keputusan itu belum di bawah itu belum sepenuhnya dilaksanakan. Mungkin suatu saat kita akan berikan suatu semacam pembinaan keseluruhan. Jadi kalau sudah pembinaan tidak mempan, baru secara individu kenapa tidak mengikuti program yang dilaksanakan. Itu tadi setelah ada keputusan. Kalau sebelum mengambil keputusan ada tantangan nggak Pak dalam mengambil keputusan? Sebelum mengambil keputusan tantangan ya kadang-kadang kita untuk memecahkan masalah ini terlalu rumit. Waduh, bagaimana nih tantangannya ya? Kita misalkan kalau mengambil keputusan ini pasti begini. Nah, kalau misalkan keputusan begini, dua keputusan yang harus kita disampaikan itu sangat berat.
Maka kalau keyakinan Bapak punya keyakinan, Bapak ambil itu apa semacam berdoa istiqoroh dan sholat pilihan. Jadi ketika istilahnya ada satu harus dengan satu keputusan, maka Bapak bertujuh dulu. Ya, setelah kita diskusi dengan kepala dengan yang lain, dengan tim, terakhir dengan minta doa. Kalau ada ajaran Islam itu sholat istiqoroh, minta petunjuk. Nah setelah dapat petunjuk baru diputuskan. Nah, itulah yang terbaik misalnya. Apapun hasilnya tetap. Selain ini Pak, orang-orang atau faktor yang membantu Bapak selama ini menurut keputusan tadi kan terbukti kan sejawat selama kepala sekolah, atasan Bapak, pengawas atau KJD itu ada hal yang lain nggak Pak yang kira-kira membantu Bapak untuk mengambil keputusan? Kalau untuk keputusan ya ada, yaitu istilah tercipta. Nah, itu kadang-kadang kita masalah yang ada di sekolah kadang-kadang saat santai kita cerita sama keluarga, masih terutama kita mau punya masalah begini, kira-kira mungkin mau punya solusi gimana gitu. Ya alhamdulillah ya kadang-kadang memberikan solusi yang baik begini-begini. Iya ada juga gitu. Yang kedua ada juga teman yang istilahnya yang para sepuh lah, guru, kiai atau ustadz yang kita sering pengajian. Masalah apapun coba kita sampaikan sekiranya itu tidak bisa kita putuskan sendiri. Yang utama sih istri, sering beri motivasi, sering diminta pendapat gitu. Alhamdulillah. Bapak memang suami yang itu ya, yang so sweet. Sama. Ya harus begitu, namanya berumah tangga harus begitu. Jadi, tapi masalah yang istilahnya yang berat di kantor, ya, tetap bukan berat ketemu rumah tangga, tetap itu harus komunikasi dengan di rumah. Jangan sampai datang rumah cemberut aja, wah kayaknya ini ada masalah nih. Nah, kita lagi santai begini, bisa bicara, wah kayaknya di sekolah lagi begini nih, pokoknya nih, apa ya baiknya? Oh gini Pak, ini. Dan juga kan sebenarnya walaupun di sekolah kecil di PAUD ya, basicnya juga kasih pendidikan, nyambung bicara itu. Terkait jadwal Pak, Bapak punya prosedur atau jadwal nggak misalkan ada masalah ini apakah langsung di tempat atau nanti dulu gitu, ikut prosedur ini dulu atau tergantung kasusnya? Ya tergantung kasusnya. Ada kasus yang memang pada saat itu harus diputuskan dan ada juga kasus yang misalkan perlu pertimbangan yang matang. Nah itu jadi kalau kasus yang kira-kira itu diputuskan saat itu tidak menimbulkan dampak yang sangat luas terutama instansi ya, kita langsung putuskan. Tapi kalau misalkan itu ini menyangkut instansi, artinya menyangkut instansi itu ketika ini diputuskan maka instansinya akan berbahaya, jatuh misalkan nama baik sebenarnya atau menjadi konsumsi para wartawan SM, maka itu pertimbangan seperti ketika kita berrapat dengan orang tua, itu kan ternyata dari SK Gubernur sudah ada. Ketika kita itu mau dilaksanakan, ada pertimbangan yang lain. Belum saatnya karena ada BBM kenaikan ini, maka perlu pertimbangan yang lain. Nah, kita minta pendapat ke sekolah yang lain, diskusi dengan sekolah yang lain, buat PKS, sampai kajian ya alhamdulillah. Pokoknya jangan dulu putuskan, karena itu dampaknya luas. Nah, jadi itu adalah keputusan itu. Nah, tapi kalau keputusan itu ini adalah yang masalah-masalah kecil yang harus diselesaikan, kita selesaikan secepatnya. Dan jangan istilahnya membiarkan masalah itu bertumpuk. Masalah itu yang sedikit apapun masalah itu kalau ditumpuk maka akan terjadi letupan dan sesuatu. Maka masalah apapun itu cepat. Kalau masalah itu sudah cepat selesaikan. Nah, itu. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang mungkin Bapak petik gitu terkait pengambilan keputusan yang mungkin itu bermanfaat, bukan pasti bermanfaat buat kami gitu selaku guru ataupun pengambil keputusan, karena semua orang pasti akan mengambil keputusan dalam hidupnya gitu. Ya dari untuk mencari atau mengeluarkan suatu keputusan itu pertama kita harus banyak membaca, baik membaca secara literasi maupun membaca secara lingkungan, observasi, kita melihat berita. Kalau Ibu lihat di mana juga ada demo besar-besaran di SMA malam mulai itu. Nah, itu kan salah satu akibat salah satu keputusan dari pimpinan akibatnya masalah. Itu kan kejadian itu menjadi masukan buat kita. Berarti saya harus begini. Jadi banyak-banyaklah membaca dan banyak-banyaklah berkomunikasi dengan yang lain. Dengan sering melihat kejadian dan pertimbangan bagaimana kalau kejadian itu terjadi dengan kita. Nah, berarti kita kan harus dikaji berarti kita harus begini strateginya begini. Nah, jadi ketika ada satu kasus maka kita harus mencari kembali, pernah saya baca ini nih, ketika kasus seperti ini, begini penanganannya. Nah, jadi manfaat dari membaca itu harus bisa membantu kita untuk memecahkan satu kasus atau berdasarkan pengalaman atau pengalaman misalnya. Semakin banyak kasus, menepak itu semakin kuat tantangan kita.
Kalau tidak ada kasus, tidak ada tantangan, ya jalan di pelayan aja. Tapi kalau ada banyak kasus, artinya kasus itu tantangan. Iya. Tantangan yang harus kita hadapi. Gitu. Ketika kita bisa mampu menyelesaikan tantangan satu kasus, itu ada perasaan juga. Gitu. Tapi ketika ada kasus yang belum bisa terselesaikan, pasti terus pikiran bagaimana kepegangan. Gitu. Banyak-banyak membaca literasi. Gitu. Pak, pernah nggak Bapak mengalami tidak kasus sekolah ini atau pun sebagai seorang guru atau di luar gitu, Bapak mengalami kasus pengambilan keputusan itu dilema antara etika atau kebutuhan moral. Jadi contohnya kalau ada guru gitu yang sebenarnya guru itu malas gitu, tapi dia sering ngasih makanan atau apapun gitu kan, tapi ketika ada penilaian dia pengen nilai yang baik gitu, misalkan 3 PK gitu pagi gitu. Jadi itu kan nilai kebutuhan moral atau etika. Jadi dia udah baik gitu, tapi sebenarnya dia malas gitu, nggak lebih bagus gitu. Gimana cara mengatasi? Ya di situ kadang-kadang dilema betul. Istilahnya ada satu sisi dia itu baik buat kita, tapi satu sisi harus dilaksanakan. Iya. Nah, itu ya paling tidak itu kita kembali kepada SOP yang ada. SOP yang harus dipegang. Jadi kita komunikasi dengan yang bersangkutan. Bahwa kebaikan itu bukan berarti untuk menutup atau mengaturkan suatu etika atau karakter yang harus kita punya. Tapi kebaikan itu ada tetap kebaikan yang harus kita jaga. Tapi satu kedinasan tetap kedinasan. Jadi harus misalkan antara kepentingan individu dengan kedinasan. Nah, jadi proses itu sulit, tapi harus ada sesuatu yang kita ambil keputusan. Nah, makanya ini loh keputusan yang harus kita ambil bahwa suatu kebijakan seperti ini, misalkan SOP-nya seperti ini, bahwa ibu itu melakukan hal ini harus begini. Maka bapak sudah ini. Jadi jangan melihat kebaikan yang akan membunuh karakter kita sendiri. Setelah selesai baru komunikasi. Yang penting komunikasi. Apapun komunikasi yang harus kita. Jadi ya Pak, mengidentifikasi dulu ya tadi nilai-nilai yang harus nilai kebajikan mana yang benar ya. Kita mengambil keputusan, ketika mengambil keputusan, ya itu tidak sesuai dengan nilai kebajikan gitu. Yang tadi yang Pak mungkin integritas mungkin Bapak bilangkan ya. Jadi patokan pertama itu ya ketika akan mengambil keputusan yang ada dilemanya, patokannya adalah nilai integritas, nilai kebajikan, nilai kebajikan. Dan untuk kepentingan instansi mungkin. Betul, ya. Makasih ya Pak untuk waktunya. Oke, terima kasih. Saya mengambil Bapak.